Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dongeng Rakyat, tempat di mana kisah-kisah legenda Nusantara hidup kembali dalam cerita penuh makna, mistis, dan budaya. Hari ini, kami akan mengisahkan sebuah legenda yang telah melegenda di seluruh tanah Jawa, asal-usul Nyi Roro Kidul, sang Ratu Laut Selatan yang kekuatannya disegani raja-raja hingga kini. Bagaimana kisahnya? Bagaimana Dewi Kadita berubah menjadi penguasa lautan? Mari kita simak bersama. Dan jika kalian punya kisah rakyat di daerahmu yang ingin kami ceritakan di channel ini, atau ingin namamu menjadi tokoh dalam dongeng rakyat, kamu bisa langsung hubungi kami melalui WhatsApp di 0858 1558 9844. Jangan lupa like, share, dan subscribe, agar cerita rakyat kita terus hidup dari generasi ke generasi. Pada masa kejayaan Kerajaan Pajajaran, saat hutan masih lebat dan sungai mengalir jernih di bawah kaki gunung, lahirlah seorang putri yang membawa harapan besar bagi kerajaan. Ia diberi nama Dewi Kadita, buah hati dari Prabu Siliwangi, raja yang adil dan dicintai rakyatnya. Sejak kecil, Kadita sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia bukan anak biasa. Kulitnya seputih melati, rambutnya hitam lega mengkilap seperti sayap gagak, dan matanya bening bagai embun pagi. Namun, bukan hanya kecantikannya yang memikat hati semua orang. Kadita juga tumbuh menjadi gadis yang bijaksana, lemah lembut, dan penuh kasih sayang. Ia senang membantu rakyat miskin, sering turun ke pasar menyamar sebagai rakyat biasa untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Putri Kadita adalah anugerah dewa, demikian bisik rakyat dari ujung timur hingga barat kerajaan. Namun, di balik pujian dan kekaguman itu, tumbuh benih iri dan dengki dari mereka yang merasa terancam oleh pesona sang putri, terutama dari salah satu selir kesayangan raja, Dewi Mutiara. Dewi Mutiara bukan perempuan biasa. Ia cantik dan licik, datang dari negeri jauh membawa pesona dan tipu daya. Di istana, ia dikenal ambisius. Ia menginginkan anaknya, Pangeran Banyu, menjadi penerus tahta kerajaan. Setiap kali melihat Putri Kadita, api cemburu membakar hati Dewi Mutiara. Ia tahu, walaupun Banyu adalah anak laki-laki, rakyat dan bangsawan lebih menginginkan Kadita yang lembut dan cerdas untuk menjadi penerus sang raja. Selama Kadita masih hidup, bisiknya pada dirinya sendiri, anakku tak akan pernah duduk di singgasana Pajajaran. Maka dimulailah rencana jahat Dewi Mutiara. Diam-diam, ia mencari sekutu dari kalangan dukun-dukun sakti di pedalaman, memohon bantuan ilmu hitam untuk menghancurkan sang putri. Namun semua itu ia sembunyikan di balik senyum manisnya dan tutur lembut yang ia ucapkan setiap kali berada di hadapan Prabu Siliwangi. Sementara itu, Putri Kadita sendiri tak pernah menyadari bahaya yang mengintai. Ia tetap menjalani hidupnya dengan penuh kebajikan. Hatinya bersih, tidak pernah iri, tidak pula curiga. Ia percaya bahwa semua penghuni istana mencintainya sebagaimana ia mencintai mereka. Dewi Kadita tumbuh menjadi sosok putri yang tidak hanya memesona karena parasnya, tetapi juga karena kebaikan hati yang jarang dimiliki kaum bangsawan. Meskipun hidup dalam kemewahan istana, ia tidak pernah memandang rendah mereka yang berada di bawahnya. Seringkali, ia keluar dari lingkungan istana tanpa pengawalan berlebihan, menyamar dengan pakaian sederhana agar dapat bercampur dengan rakyat jelata. Di pasar, ia akan duduk bersama para pedagang, mendengarkan cerita mereka, bahkan ikut membantu mereka menata dagangan. "Putri, mengapa kau mau repot-repot turun ke sini?" tanya seorang nenek penjual sayur suatu hari. Kadita tersenyum lembut. "Bukankah kerajaan ini milik kita bersama, Nek? Kalau rakyatku bersedih, bagaimana aku bisa tenang di balik dinding istana?" Ia tak segan makan bersama para pelayan istana di dapur, berbincang ringan dengan para prajurit penjaga gerbang, dan menolong mereka yang sedang dilanda kesusahan. Suatu kali, ketika seorang anak prajurit jatuh sakit keras dan tak mampu berobat, Kadita diam-diam mengirim tabib kerajaan terbaik dan membayar semua biaya pengobatan. Tindakannya itu tak pernah diumbar atau dimintai pujian. Ia melakukannya karena hatinya murni. Banyak orang merasakan langsung kebaikan Kadita dan mencintainya bukan hanya sebagai putri kerajaan, tapi sebagai anak mereka sendiri. Semoga Dewi Kadita yang naik tahta kelak, doa rakyat yang kerap terdengar di sudut-sudut kota. Namun, semakin bersinar kebaikan hati sang putri, semakin besar pula rasa dengki Dewi Mutiara. Hatinya seperti bara yang terus disiram minyak. Ia mendengar sendiri bisik-bisik rakyat, dan itu membuatnya semakin yakin bahwa satu-satunya jalan bagi anaknya untuk naik tahta adalah dengan menyingkirkan Kadita. Ia mulai menyusun rencana yang lebih gelap, lebih berbahaya. Ia tahu, menyerang Kadita secara terang-terangan hanya akan membuat rakyat marah. Maka ia mencari jalan melalui kekuatan gelap, jalan kutukan dan penderitaan. Sementara itu, Kadita tetap berjalan dalam cahaya,
tanpa menyadari bayangan yang mulai menjulur di belakangnya. Kebaikannya yang tulus akan segera diuji oleh nasib yang kejam. Rasa iri dan dengki yang membakar hati Dewi Mutiara akhirnya mencapai puncaknya. Ia tak tahan lagi melihat Putri Kadita disanjung dan dicintai oleh rakyat maupun para petinggi istana. Setiap langkah sang putri yang disertai pujian terasa seperti duri yang menusuk hatinya. Mereka buta, gumam Dewi Mutiara di kamarnya yang remang. Mereka semua terpesona oleh wajah manis dan senyum palsunya. Tapi aku akan membuka mata mereka. Aku akan pastikan mereka muak padanya. Dengan licik, Dewi Mutiara mulai menebar fitnah. Ia menyuap beberapa pelayan istana untuk menyebarkan gosip bahwa Putri Kadita tengah mempelajari ilmu hitam dan menyembunyikan niat jahat untuk merebut tahta secara paksa. Ia menyisipkan kabar itu ke telinga para penasihat kerajaan, lalu perlahan membisikkan keraguan ke telinga Prabu Siliwangi sendiri. Ampun Baginda, ucapnya pura-pura prihatin. Saya hanya menyampaikan apa yang saya dengar. Rakyat mulai gelisah. Mereka bilang Putri Kadita sering keluar malam. Mereka bilang, dia bicara sendiri di taman. Apakah ia bersekutu dengan kekuatan gaib? Prabu Siliwangi adalah raja bijak, namun fitnah yang bertubi-tubi mulai menggoyahkan hatinya. Terlebih karena ia tak melihat langsung kejadian itu, dan kabar buruk datang dari banyak arah. Hatinya ragu, meski cintanya pada Kadita tak pernah luntur. Namun Dewi Mutiara belum puas. Ia tahu fitnah saja belum cukup untuk menjatuhkan Kadita. Maka ia diam-diam pergi ke bagian paling utara hutan larangan, menemui seorang dukun sakti bernama Ki Jaya Kelana, yang dikenal memiliki ilmu kutukan kuno yang mampu mengubah manusia menjadi makhluk menjijikan. Berapapun bayarannya, aku akan beri, ucap Dewi Mutiara dengan mata membara. Aku ingin wajahnya rusak. Tubuhnya dipenuhi luka. Biar semua orang membencinya. Biar sang raja tak bisa lagi melihatnya sebagai putri kebanggaan. Ki Jaya Kelana tertawa serak, lalu mempersiapkan ramuan dan mantra kutukan dari rambut, tanah kuburan, dan darah kelelawar. Tengah malam, saat langit ditutupi awan pekat dan suara burung hantu menggema, ia melemparkan kutukannya ke arah istana, tepat ke kamar sang putri. Keesokan paginya, Dewi Kadita bangun dengan tubuh terasa panas dan gatal. Ia melihat ke cermin, dan menjerit. Kulitnya yang dulu halus berubah penuh bisul dan luka bernanah. Aroma busuk menguar dari pori-porinya. Wajah cantiknya tak lagi dikenali. Pelayan yang melihatnya lari ketakutan, beberapa bahkan pingsan. Istana gempar. Apa yang terjadi pada Putri Kadita? Bisik-bisik ketakutan mengalir cepat seperti angin. Dan Dewi Mutiara? Ia hanya tersenyum puas di balik tirai kamarnya, menyaksikan penderitaan sang putri mulai berjalan seperti yang direncanakannya. Prabu Siliwangi, sang raja Pajajaran, sangat terpukul melihat perubahan mengerikan yang menimpa putri kesayangannya. Dewi Kadita, yang selama ini dikenal anggun dan rupawan, kini terbaring lemah di kamarnya, tubuhnya penuh luka bernanah, dan aroma busuk seolah menyebar ke seluruh ruang. Meski banyak orang mulai menjauh dan berbisik ketakutan, Prabu Siliwangi tetap teguh dalam cintanya sebagai seorang ayah. Aku tidak percaya anakku terkena kutukan, katanya dengan suara tegas. Pasti ini penyakit yang belum kita pahami. Atas perintahnya, utusan kerajaan dikirim ke seluruh penjuru negeri. Ia memanggil tabib-tabib terbaik dari ujung barat hingga timur Nusantara. Mereka datang membawa ramuan, doa, dan ilmu penyembuhan dari berbagai aliran. Namun satu demi satu, mereka menyerah. Maaf, Baginda, kata seorang tabib tua dari tanah seberang. Penyakit ini bukan berasal dari alam biasa. Ia seperti kekuatan gelap, tak terjangkau oleh obat manusia. Hari-hari berlalu, namun keadaan Dewi Kadita kian memburuk. Sementara itu, malapetaka mulai melanda Pajajaran. Sawah-sawah yang biasanya subur diserang hama. Padi menguning sebelum waktunya, lalu membusuk. Sungai-sungai meluap, banjir menghanyutkan ladang dan desa. Wabah penyakit menyebar cepat, menewaskan anak-anak dan orang tua. Bahkan di dalam istana, suasana menjadi mencekam. Angin malam membawa bisikan-bisikan aneh. Langit mendung tak kunjung cerah. Rakyat resah, mulai mengaitkan segala musibah itu dengan kondisi sang putri. Kutukan. Ini pasti karena ada kutukan, bisik mereka dalam ketakutan. Dalam kekacauan itulah, seseorang datang ke gerbang istana. Ia memperkenalkan diri sebagai tabib jaya, berpakaian rapi, membawa tongkat dan kantong ramuan. Tak seorang pun mengenal wajahnya, tapi ia membawa aura yang membuat orang-orang tunduk. Ia diterima menghadap raja.
Dengan penuh percaya diri, ia menyatakan, "Baginda, saya tahu apa yang sedang terjadi. Ini bukan penyakit biasa. Ini adalah kutukan tua. Dan sumbernya ada di dalam istana." Prabu Siliwangi mengerutkan alis. "Maksudmu?" "Putri Kadita," ucap Jaya Kelana perlahan. "Ia terkena kutukan jahat yang telah merasuk begitu dalam. Dan selama ia berada di Pajajaran, malapetaka akan terus terjadi. Rakyat akan terus menderita." Alam menolak keberadaannya. Suasana ruang singgasana menjadi senyap. Para penasihat saling pandang, beberapa mulai mengangguk, seolah membenarkan. Fitnah yang selama ini hanya berupa bisik-bisik ini diucapkan langsung di hadapan raja. Dan di saat negeri sedang terpuruk, siapapun bisa menjadi kambing hitam. Prabu Siliwangi masih bergulat dalam hatinya. Ia mencintai Kadita, tapi sebagai raja, ia juga bertanggung jawab atas keselamatan seluruh kerajaannya. Semakin hari tekanan semakin besar, dari rakyat, para bangsawan, hingga dewan kerajaan. Sementara itu, Dewi Mutiara mengamati semua ini dari balik tirai, tersenyum licik. Ia tahu betul siapa Tabib Jaya sebenarnya. Ia tahu bahwa kutukan yang melanda kerajaan adalah bagian dari sihir kelam yang telah mereka lepaskan bersama. Setelah mendengar pernyataan dari Tabib Jaya, yang sebenarnya adalah Ki Jaya Kelana dalam penyamaran, Prabu Siliwangi jatuh dalam dilema yang mendalam. Sebagai seorang ayah, hatinya hancur melihat penderitaan Kadita. Namun sebagai raja, ia dihadapkan pada desakan para bangsawan dan rakyat yang ketakutan. Bencana yang terus berdatangan dianggap sebagai pertanda murka alam, dan kini semua jari tertuju pada sang putri. Hari-hari berlalu dalam kebimbangan. Dewi Kadita tetap terkurung di kamarnya, tidak menyadari bahwa dunia di luar telah berubah menjadi dingin terhadapnya. Para pelayan mulai enggan masuk. Istana yang dulu ramah kini terasa seperti penjara. Hingga pada suatu malam, Prabu Siliwangi memanggil Kadita ke balairung utama. Ia duduk dengan wajah muram, ditemani para penasihat yang bersikap dingin. Dewi Kadita yang tubuhnya kini penuh luka, berjalan tertatih, menunduk dalam derita. "Anakku," suara raja berat. "Maafkan ayahmu. Negeri ini dalam keadaan genting. Aku telah mencoba segala cara, namun rakyat terus menderita. Para penasihatku, para tabib, semuanya, mereka percaya bahwa kau telah terkena kutukan kelam." Kadita menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. "Apakah ayah juga percaya aku membawa sial bagi Pajajaran?" Prabu Siliwangi menggertakkan gigi, menahan tangis. Ia tidak menjawab, hanya memberi isyarat kepada pengawal kerajaan. Hati yang dulu dipenuhi cinta kini terpaksa mengalah pada tekanan tanggung jawab. "Atas nama keselamatan rakyat dan negeri," ucap salah satu penasihat, "Putri Kadita diasingkan. Dibawa jauh dari Pajajaran, ke ujung hutan selatan. Tidak boleh kembali, hingga kutukan terangkat." Malam itu, di bawah hujan yang turun deras, Dewi Kadita dibawa oleh beberapa prajurit ke atas kereta tertutup. Ia tidak meronta. Ia tidak marah. Hanya diam, menahan luka yang bukan hanya di tubuh, tapi juga di hati. Perjalanan panjang membawa sang putri melewati hutan lebat, lereng-lereng berbatu, hingga akhirnya mencapai sebuah tebing tinggi yang menghadap laut selatan, luas dan tak berujung. Disinilah prajurit kerajaan meninggalkannya, tanpa perbekalan, tanpa pelindung. "Maafkan kami, Gusti Putri," ucap salah satu prajurit sambil menunduk. "Kami hanya menjalankan perintah." Dewi Kadita berdiri memandangi laut. Ombak bergemuruh di bawah sana, seolah memanggilnya. Udara asin membelai wajahnya yang rusak, namun anehnya, rasa sakit di tubuhnya mulai reda. Air laut seperti mengundang, menawarkan pelukan yang hangat dan abadi. Di tengah keputusasaan, Dewi Kadita berjalan pelan ke arah tebing. Ia menengadah, memejamkan mata, dan menjatuhkan dirinya ke dalam pelukan samudera. Tubuh Dewi Kadita menghantam gelombang besar laut selatan, lalu tenggelam ke dalam kedalaman biru yang tak berdasar. Namun alih-alih hancur oleh badai atau ditelan laut, tubuhnya melayang lembut, seolah dijaga oleh kekuatan tak terlihat. Kesadaran mulai memudar, dan ia merasa seperti hanyut dalam mimpi panjang. Saat membuka mata, ia tidak lagi berada di tebing atau laut terbuka. Di hadapannya terbentang sebuah dunia yang luar biasa, sebuah istana megah terbuat dari batu karang berkilau, mutiara, dan kristal laut. Cahaya biru kehijauan memancar dari dinding-dinding istana, menciptakan suasana tenang dan sakral. Air mengalir lembut di udara, tapi ia tidak tenggelam, tidak kehabisan napas.
Ia bisa bernapas, bisa berdiri, seperti berada di antara dua dunia. "Selamat datang, Dewi Kadita," suara lembut namun berwibawa menyambutnya. Ia menoleh. Di hadapannya berdiri barisan penjaga dan pelayan berpenampilan asing, berkulit keperakan, berambut seperti ganggang laut, dan mata mereka bersinar lembut. Mereka semua membungkuk dalam-dalam dengan penuh hormat. "Siapa kalian?" "Di mana aku?" tanya Kadita, bingung. Seorang wanita tua berpakaian hijau lumut mendekat dan tersenyum. "Kami adalah penghuni Laut Selatan. Engkau adalah yang terpilih. Engkau datang saat langit dan laut bersatu. Engkau adalah bagian dari takdir besar." Kadita belum sepenuhnya mengerti, tapi tubuhnya terlalu lemah untuk berpikir panjang. Ia dibimbing ke dalam istana, ke sebuah kamar indah yang bahkan jauh melampaui kemewahan istana Pajajaran. Tirai-tirai dari benang mutiara, tempat tidur dari kapas awan laut, dan aroma harum rumput laut memenuhi ruangan. "Beristirahatlah, Gusti," ucap para pelayan dengan hormat. Dalam kesunyian itu, tubuhnya mulai dirawat. Ramuan dari akar laut dan air suci dioleskan ke lukanya. Malam demi malam, rasa sakit menghilang, luka-luka menutup, dan kulitnya yang rusak perlahan kembali halus seperti dulu. Bahkan lebih dari itu, sebuah aura kebijaksanaan dan kekuatan baru terpancar dari dalam dirinya. Setiap malam, ia bermimpi bertemu roh-roh laut purba, makhluk bijak yang memberinya pelajaran tentang kekuatan alam, keseimbangan dunia, dan kekuatan dalam penderitaan. Kadita mulai menyadari bahwa penderitaannya di dunia atas bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari kebangkitan. Ia tidak lagi merasa sebagai putri yang diasingkan. Ia merasa dilahirkan kembali, sebagai sesuatu yang lebih kuat, lebih luhur. Dan pada hari ketujuh, saat tubuhnya telah pulih sepenuhnya, pelayan istana laut datang membungkuk, lalu berkata dengan suara gemetar, "Ratu kami, saatnya engkau menerima takdir sejati." Dewi Kadita menatap bayangannya di cermin air. Sosok cantik dengan mata dalam dan tenang, dikelilingi cahaya laut yang megah. Ia tidak lagi hanya seorang putri, ia telah menjadi pelindung lautan. Setelah 7 hari berada di istana bawah laut yang megah, Dewi Kadita telah berubah. Bukan hanya tubuhnya yang pulih dari luka kutukan, tapi jiwanya pun telah ditempa oleh penderitaan, kebijaksanaan, dan kekuatan alam lautan yang agung. Pagi itu, lautan terlihat lebih tenang. Ikan-ikan berwarna-warni berenang mengelilingi istana, ubur-ubur bercahaya menari di langit-langit air, dan gemuruh ombak terdengar seperti lagu penyambutan. Istana Laut Selatan bersiap menyambut momen penting, penobatan Sang Ratu. Para penghuni laut berkumpul di Balairung Kristal, sebuah ruangan luas dengan tiang-tiang dari batu karang merah dan langit-langit yang terbuka menampakkan cahaya matahari dari permukaan laut. Di tengah ruangan, berdiri sebuah singgasana dari kerang raksasa yang dihiasi mutiara hijau. Dewi Kadita melangkah perlahan menuju singgasana itu, mengenakan jubah hijau tua berhiaskan sulaman emas laut. Rambutnya panjang terurai, dihiasi mahkota kecil dari batu zamrud laut. Setiap langkahnya membawa wibawa yang membuat seluruh makhluk laut menunduk. Seorang tetua laut mendekat, membawa tongkat pusaka dari sisik naga laut purba. Ia berlutut, lalu berkata, "Wahai putri dari atas daratan, engkau telah melewati ujian tubuh dan jiwa. Engkau ditolak oleh manusia, namun diterima oleh lautan. Hari ini, dengan restu para leluhur laut dan kekuatan alam, kami menobatkanmu sebagai Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan, penjaga keseimbangan antara dunia atas dan dunia bawah." Seketika cahaya hijau menyelimuti tubuh Dewi Kadita. Laut bergemuruh, namun bukan dengan amarah, melainkan dengan takzim. Arus laut berputar lembut, dan burung-burung laut berterbangan di atas permukaan sebagai tanda kebangkitan penguasa baru. Kadita berdiri, menatap seluruh makhluk yang berlutut di hadapannya. Kini, ia bukan lagi putri Pajajaran. Ia adalah Ratu Laut Selatan, penjaga yang adil namun ditakuti. Ia adalah pelindung bagi mereka yang mencintai laut, namun juga pembawa murka bagi mereka yang serakah dan merusaknya. Dalam hati kecilnya, Kadita masih menyimpan luka masa lalu, pengkhianatan ayahnya, fitnah selir, dan kutukan dukun jahat. Namun ia tak lagi menyimpan dendam. Ia tahu, semua itu adalah bagian dari takdir yang membawanya ke tempat ini. Mulai hari ini, ucap Nyi Roro Kidul dengan suara yang bergema ke seluruh dasar samudera, aku akan menjaga lautan ini, dan menjaga keseimbangan antara langit, laut, dan bumi. Siapapun yang merusak keharmonisan, akan berhadapan denganku. Di istana Pajajaran, malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin malam berembus pelan, namun membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang.
bulan purnama tertutup awan, menciptakan bayang-bayang ganjil di setiap sudut ruang. Dewi Mutiara tertidur di peraduannya yang mewah, ditemani dupa harum dan pelayan yang berjaga di luar kamar. Namun dalam tidurnya, mimpi mengerikan mulai menghampiri. Ia berdiri di tepi pantai yang gelap. Ombak menggulung tinggi, langit kelam, dan suara angin melolong seperti tangisan ribuan jiwa. Dari tengah laut, muncul sesosok wanita berpakaian hijau kebiruan, dengan rambut panjang terurai dan tatapan tajam bagai belati. Wajahnya cantik, namun ada aura dingin dan penuh dendam. "Engkau?" bisik Dewi Mutiara dalam mimpi, tubuhnya gemetar. Sosok itu melangkah di atas air, mendekat perlahan. Di belakangnya, ombak membentuk barisan seperti prajurit. Matanya menatap dalam, menusuk langsung ke hati. "Aku datang bukan sebagai putri Pajajaran," suara wanita itu menggema seperti suara laut yang marah. "Aku adalah Nyi Roro Kidul. Kau telah menanam racun fitnah dan keserakahan. Kini kau akan merasakannya." Tiba-tiba tubuh Dewi Mutiara terasa terbakar. Kulitnya melepuh, rasa panas dan gatal menyebar seperti ribuan serangga menggigit dari dalam. Ia berteriak, berusaha lari, namun pasir pantai berubah menjadi lumpur yang menyeret kakinya. Maafkan aku," jeritnya. Ia terbangun mendadak. Keringat membasahi tubuhnya, dan napasnya terengah-engah. Tapi mimpi itu belum benar-benar berakhir. Saat menyingkap selimut, ia melihat kulit tangannya mulai membengkak. Gatal, panas, dan bernanah, mirip dengan kutukan yang dulu menimpa Dewi Kadita. "Aarg!" ia menjerit histeris. Pelayan berlarian masuk. Namun mereka langsung menjerit ketakutan ketika melihat keadaan tubuh sang selir kerajaan. Bau busuk mulai menyebar di kamar. Sementara itu, jauh dari istana, Ki Jaya Kelana duduk di dalam gubuk tempat ia bertapa. Namun malam itu, ia juga tidak luput dari gangguan. Dalam meditasinya, ia terseret ke dalam mimpi yang sangat nyata. Ia berdiri di tengah laut, sendirian, di atas batu karang kecil. Di sekelilingnya hanya ombak besar dan langit hitam pekat. Tiba-tiba, muncul bayangan raksasa dari bawah laut. Sosok wanita bersinar hijau muncul dari dalam pusaran air. "Ki Jaya Kelana," ucap suara itu. "Kau pikir kekuatan gelap bisa mengalahkan takdir? Kau telah menyentuh sesuatu yang lebih besar dari dirimu." Ki Jaya Kelana mencoba membaca mantra, namun lidahnya keluh. Air laut mulai naik, menenggelamkannya perlahan. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Saat menyentuh wajahnya, ia merasakan kulitnya mulai retak dan gatal. Cermin di depannya menunjukkan bayangan yang menyeramkan, wajahnya mulai berubah, seperti direnggut penyakit kutukan. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi keduanya. Dewi Mutiara menjerit siang malam, tubuhnya membusuk perlahan. Ki Jaya Kelana tak mampu lagi membaca mantra. Seluruh kekuatannya lenyap, diganti dengan rasa sakit yang menggerogoti dari dalam. Mereka kini menjadi korban dari kutukan yang mereka ciptakan sendiri. Dan di Laut Selatan, Nyi Roro Kidul tersenyum dari atas tahtanya. Ia tak perlu membalas dengan tangan, cukup dengan keadilan semesta. Waktu berlalu. Di Istana Pajajaran, suasana murah menyelimuti kerajaan. Dewi Mutiara diasingkan ke bangsal terpencil, tubuhnya makin rusak, wajahnya tak dikenali lagi. Ki Jaya Kelana menghilang tanpa jejak, konon mengurung diri di dalam gua di pinggir hutan, dirundung rasa takut dan penderitaan. Namun jauh di selatan, di balik debur ombak dan angin samudera, nama Nyi Roro Kidul mulai terdengar di tanah-tanah kerajaan lain. Dia bukan hanya dongeng penghibur para nelayan. Ia adalah kenyataan yang diam-diam menggetarkan hati para pemimpin. Para raja dan bangsawan dari kerajaan-kerajaan pesisir, Mataram, Galuh, Majapahit, bahkan Blambangan, mulai mendengar kisah tentang Sang Ratu Laut Selatan. Diceritakan bahwa jika seseorang berani merusak laut, mengambil lebih dari yang diperbolehkan, atau berlaku congkak terhadap alam, maka badai akan datang, kapal karam, dan jiwa-jiwa akan hilang tanpa jejak. Di pesisir selatan, nelayan-nelayan mulai meletakkan sesajen bunga 7 rupa dan dupa wangi setiap malam Jumat Kliwon. Mereka menunduk penuh hormat menghadap laut, memohon keselamatan dan keberkahan dari sang penguasa. Bahkan, para tetua desa mulai bercerita tentang peristiwa-peristiwa ganjil. Seorang pemuda yang menghina lautan dan meludahi ombak ditemukan tewas keesokan harinya, tubuhnya penuh luka seperti koreng. Di malam yang sama, salah satu penduduk bermimpi melihat seorang wanita jelita mengenakan kebaya hijau, berdiri di bibir pantai dengan tatapan dingin. Lambat laun, kepercayaan pun tumbuh.
Para raja yang arif mulai menyadari bahwa kekuasaan tak hanya di darat, tapi juga ada yang menjaga lautan. Maka setiap kerajaan mulai mengirim utusan membawa persembahan ke pantai selatan. Emas, kain sutra hijau, dan wewangian laut. Mereka berharap Nyi Roro Kidul berkenan menjaga kerajaan mereka dari bencana alam dan serangan laut. Di kerajaan Mataram, sang raja bahkan bermimpi didatangi sosok wanita anggun yang mengenakan mahkota dari mutiara laut. Dalam mimpi itu, ia berkata, "Wahai raja yang memimpin bumi Jawa, jika engkau berlaku adil dan menjaga alam seperti engkau menjaga rakyatmu, maka laut akan menjadi sahabat. Tapi jika engkau lalim dan serakah, maka lautan akan murka, dan aku akan datang bukan sebagai tamu, melainkan sebagai badai." Keesokan paginya, Raja Mataram memerintahkan untuk membangun petilasan di pesisir Parangtritis, sebagai tempat penghormatan bagi Ratu Laut Selatan. Dari sinilah, lahir tradisi spiritual dan budaya yang bertahan ratusan tahun kemudian. Dan di dasar lautan, Nyi Roro Kidul menyaksikan semuanya. Ia tidak meminta disembah, tidak haus kuasa. Ia hanya menjaga keseimbangan, antara darat dan laut, manusia dan alam, keserakahan dan keadilan. Namanya kini tidak hanya dikenal, tapi ditakuti. Itulah kisah legenda Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan. Kisah tentang cinta, pengkhianatan, kutukan, dan takdir yang membawa seorang putri menjadi sosok penguasa lautan yang abadi. Semoga cerita ini bisa menambah wawasan, melestarikan budaya, dan mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Kalau kalian punya dongeng atau legenda dari daerah kalian yang ingin kami ceritakan, atau ingin namamu jadi tokoh dalam cerita dongeng rakyat, silakan langsung kirim pesan ke WhatsApp 085815589844. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Dongeng Rakyat. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.